tidak perlu, dan memang yang wanginya sedikit kencang ini. Memang kalau sudah waktunya ya akan saya ulas, kalau memang belum saatnya, belum waktunya ya saya nggak berani ngulasnya, begitu teman-teman. Tapi pasti akan saya ulas, hanya saja waktunya yang tidak berani sembarangan. Intinya begitu, saya tidak berani sembarangan, tidak berani sewaktu-waktu, karena hal semacam itu menurut saya adalah sesuatu yang agak sedikit bersinggungan dengan hal-hal yang sakral. Jadi acaranya malam ini bakar jagung sendirian teman-teman. Malam-malam di kebun, jagungnya pun cuma satu, kayunya sedikit aja cukup karena jagungnya cuma satu. Ini tadi saya cari sampah yang terbuat dari kertas. Ini basah semua, ini sampah-sampah di sini. Maklum karena hampir setiap hari hujan, banyak yang basah. Untuk mencari kayu yang kering pun juga agak susah ini kalau hujan tiap hari. Jagungnya kebetulan seharian ini tadi nggak hujan, dan malam ini tadi sorenya ini cuman mendung sedikit dan nggak sampai hujan. Sekarang pun cerah malam ini, sehingga saya menikmati malam-malam ini di kebun sendirian sambil membakar jagung. Ini pun tadi jagungnya minta, nggak beli, minta orang-orang satu, hanya sekedar untuk mengisi waktu di malam hari. Nah, ini saya taruh dulu jagungnya. Saya berusaha menyalakan apinya dulu. Ini untuk menyalakan apinya ini ya juga agak sedikit susah, karena kayunya pun juga tidak kering, tidak terlalu kurang kering, karena masih lembab terkena hujan kemarin. Nah, ini asapnya mengejar terus ini. Di sini nggak ada kayu ya, bersih semua. Ini basah juga ini. Asapnya ke sini. Anginnya datang sepoi-sepoi. Mudah-mudahan enggak terlalu kencang anginnya, biar ini menyala dulu. Sekedar mengisi waktu teman-teman, sambil membakar jagung sendiri di kebun untuk menikmati malam hari ini. Ya beginilah saya teman-teman, saya selalu apa adanya, artinya tidak selalu ingin tampil wah atau bagaimana, karena menurut saya itu tidak perlu. Dan memang yang namanya hidup itu harus apa adanya. Selain apa adanya ya harus selalu menjadi diri sendiri, itu yang lebih baik. Karena tanpa kita bisa menjadi diri sendiri, maka kita akan semakin susah. Kenapa semakin susah? Dikarenakan kita memaksakan diri untuk menjadi orang lain, sedangkan kita semuanya itu dilahirkan, diciptakan berbeda-beda. Entah itu dari segi bentuk, pasti ada perbedaannya, ukuran, wajah, dan lain sebagainya, termasuk jiwa, karakter, juga pemikiran, lalu berbeda. Makanya harus selalu menjadi diri sendiri, agar kita setidaknya lebih nyaman, lebih
tidak susah untuk mencapai sebuah yang dinamakan ketenangan atau kenyamanan dalam hidup. Karena hidup itu perlu berjalan di jalan yang sudah disiapkan sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan karakter, dan sesuai dengan diri pribadi masing-masing. Nah, disitulah ada keadilan Tuhan. Nah, ini sudah agak sedikit mulai menyala kayunya ya. Tadi itu yang menyala baru kertasnya. Nah, kertas ini yang menyala, ini sedikit menyala kayunya, tapi sayangnya ini mau mati lagi teman-teman. Karena saya cari-cari kertas di sini itu tidak ada yang kering. Hanya ada 1-2 ini kertas yang kecil yang kering. Itu pun ukurannya kecil. Ini saya nyalakan lagi coba. Mulai menyala lagi. Oh, wanginya sedikit kencang ini. Wanginya sedikit kencang. Sebelah sini ya, di karena ini asapnya juga ngepul ini asapnya. Nyala. Itu ekstra kesabaran teman-teman. Selain menghindari asap, juga kita harus sabar menunggu sampai menyalanya api ini. Seperti halnya pada sebuah kehidupan, asap itu yang diibaratkan sebuah rintangan yang semu, atau sesuatu rintangan yang sekiranya bisa kita lalui jika kita penuh dengan kehati-hatian, harus teliti apa yang kita hadapi sehingga kita tidak sampai, ibarat kita terkena asap itu tidak sampai menyesakkan dada, tidak sampai menutupi pandangan kita sehingga kita tidak nabrak-nabrak pada saat berjalan ke arah ke depan, ibaratnya begitu. Nah, ini tadi saya pindah ke sini, asapnya ke sini, saya ke sini coba. Nah, ini nurut angin ini masalahnya. Makanya saya muter-muter terus karena asapnya seperti mengikuti, padahal asapnya ini arahnya memang mengikuti angin dan memang tertepa angin, berarti anginnya arah ke sana. Nah, ini sudah mulai menyala. Saya kata dulu bismillahirrahmanirrahim, semoga cepat menyala. Lumayan buat cemilan malam ini. Kalau saya membakar jagung begini, saya teringat beberapa tahun yang lalu saya itu sering membakar jagung di pinggir sawah depan rumah, karena kebetulan rumah saya itu berada di pinggir sawah dan setiap musim tanam jagung itu selalu saya itu mengambil jagung yang dekat sekali dengan rumah saya. Waktu itu pas berada di depan rumah saya, tapi itu jagungnya tetangga saya sendiri. Selalu saya bilangnya setelah mengambil, kadang ngambil 2, kadang ngambil 3, kadang cuma ngambil 1, terus besoknya saya baru bilang, ya alhamdulillah nggak apa-apa, orangnya juga enakan. Ini mati lagi nih. Gimana ya? Ini kertasnya sudah menyet. Ngomong terus dari tadi sampai apinya mati nggak tahu. Jadi gimana ini? Sakit lagi.
memang harus ekstra sabar teman-teman ya untuk menyalakan api begini, kecuali sudah dipersiapkan dari awal. Karena ini pun juga tidak saya persiapkan dari awal sih. Seperti biasanya kalau saya membuat video, kadang itu mendadak dalam hati dan pikiran, niatnya pengen apa ya gitu. Tapi ini sudah saya minta sejak tadi sore ini jagungnya, dan rencananya cuman saya bakar gitu aja. Dan kebetulan di sini pas cuacanya mendukung sehingga saya bakar di luar ruangan di kebun, sekaligus menyapa buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, khususnya buat sahabat subscriber tercinta yang senantiasa setia mengikuti video-video saya meskipun sederhana. Semoga ada manfaatnya meskipun tidak banyak, setidaknya ambil yang positif, buang yang negatif gitu. Karena segala sesuatu itu tidak luput dari sesuatu yang positif dan negatif. Untuk itu setidaknya kita meminimalkan hal-hal yang negatif agar kita tidak terlalu terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam lagi, tentunya pada sebuah jurang kenistaan atau apa itu. Nah, makin lama makin sok saya berkata-kata di sini ya. Saya ngomongnya makin sok teman-teman ya. Ya saya mohon maaf, bukannya saya ini sok atau gimana. Ya anggap aja ini obrolan biasa, omongan yang nggak ada gunanya. Kalaupun ada gunanya ya ambil yang positif, buang yang negatif, udah gitu aja. Ini koreknya saya pegang dari tadi. Asapnya di sini. Dikejar asap terus ini. Asapnya mengejar terus teman-teman. Ini sudah mulai saya bakar ini. Ini agak sedikit berisik ya, dikarenakan ada di sebelah itu orang yang menyalakan sanyu. Ada orang yang menyalakan sanyu sehingga sedikit berisik. Dan memang tidak jauh dari sini sih lokasi sanyunya, sehingga terdengar dari sini pompa air itu loh teman-teman. Ini sebenarnya kalau membakar begini ini kan harusnya paling bagus itu paling tepat pakai arang dan tidak menyala begini, tapi karena adanya begini ya saya pakai begini aja apa adanya. Ini agak sedikit meletus-meletus, ini tandanya sudah ada beberapa biji yang sudah matang meskipun belum merata. Ini harus dipegang terus ini, kalau nggak dipegang ini jatuh, karena kalau jatuh kan sayang. Ini di bawah ini agak sedikit kotor nih. Kotornya kalau kotor sekedar tanah kering sih nggak masalah. Nah, ini agak sedikit basah tanahnya. Rasanya pun juga berbeda pastinya antara yang pakai arang dengan yang hanya sekedar dibakar pakai api begini. Tentunya lebih enakan yang pakai arang. Karena kalau untuk membakar jagung itu memang tidak dengan api secara langsung begini. Sebenarnya ini adalah cara yang salah, hanya saja lagi-lagi adanya begini teman-teman. Dan dari awal pun saya juga tidak mempersiapkan, dan ini memang tidak saya skenario sebelumnya. Selalu apa adanya, kecuali pada saat saya pas mengulas fosil galikelor, benda berkuah, batu akik dan sejenisnya. Itu dari awal
memang sudah saya rencanakan, yang artinya saya nanti akan mengulas ini sudah waktunya apa belum. Kalau memang sudah waktunya ya akan saya ulas, kalau belum waktunya ya saya tidak berani mengulas. Begitu teman-teman, sesuai dengan feeling saya atau kata hati saya, karena segala sesuatu yang timbul dari hati itu bisa diartikan juga termasuk petunjuk dari Tuhan gitu. Dan untuk jenis fosil galikelor, batu akik dan sejenisnya lah, sebenarnya masih banyak yang saya ulas, dan itu tadi saya menunggu feeling saja, suara hati, petunjuk dari Tuhan. Nah, sekiranya kalau sudah waktunya, memang kalau sudah waktunya ya akan saya ulas. Kalau memang belum saatnya, belum waktunya ya saya nggak berani ngulasnya. Begitu teman-teman. Tapi pasti akan saya ulas, hanya saja waktunya yang tidak berani sembarangan. Intinya begitu saya. Tidak berani sembarangan, tidak berani sewaktu-waktu. Karena hal semacam itu menurut saya adalah sesuatu yang agak sedikit bersinggungan dengan hal-hal yang sakral. Gitu. Karena sesuatu yang sakral pun juga tidak boleh sembarangan, termasuk dalam melaksanakannya, waktu yang tepatnya, dan seterusnya. Intinya begitu. Ini sudah sedikit matang, tinggal yang bagian sini yang belum, tapi apinya mau mati ini. Saya nyalakan dulu. Nah, ini juga memakai cincin kelor saya teman-teman. Ini cincin fosil kelor yang saya pakai, dan memang ini adalah termasuk bagian dari pakaian juga, karena segala sesuatu yang dipakai itu juga termasuk pakaian. Dan dari dulu memang saya itu hobi dengan cincin batu akik termasuk fosil galikelor gitu. Nah, ini menyala lagi. Sebentar lagi akan matang ini dan siap dimakan sebentar lagi. Ya, saya juga teringat dulu waktu itu camping di Cuban Rondo, seingat saya ya, di Cuban Rondo bersama teman-teman. Waktu itu saya sempat membawa jagung ke sana, rencananya saya bakar, dan ternyata di sana itu tidak boleh untuk menyalakan api, sehingga ya terpaksa tidak jadi, dan akhirnya saya bawa turun. Dan karena bobotnya pun juga semakin berat karena semakin lelah, akhirnya ya saya buang gitu. Itu termasuk juga kenangan masa lalu. Nah, ini sudah gosong semua teman-teman, tinggal sedikit lagi akan matang ini. Sedikit lagi matang. Nah, ini sudah matang ini sepertinya, tapi ada sebagian yang kurang sedikit. Kalau ini sudah matang teman-teman, sudah siap disantap, siap dimakan. Biar clear, ada yang bagian sini yang belum sih. Sayang nanti kalau dibuang karena nggak matang. Baiknya saya ratakan dulu.
Nah, ini sudah matang dan siap makan. Ya, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.